Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi di mingguan 6 modul 2.2. Perkenalkan, saya Lindawati Batubara, CGP Angkatan 11 SD Negeri 10 Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selama pendidikan, saya dibimbing oleh fasilitator saya, Bapak M. Yakub Sitorus, dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Teti Mahrani. Jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.2 dalam pembelajaran sosial dan emosional yang saya gunakan adalah melalui model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa atau fact. Pengalaman yang saya peroleh pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu dimulai dari tanggal 3 September 2024 yang dimulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri, alur yang saya laksanakan dalam mengerjakan tugas di LMS sesuai dengan alur Merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, pendampingan individu, lokakarya, dan aksi nyata. Pada eksplorasi konsep yang berisi materi tentang kompetensi sosial emosional atau KSE, pembelajarannya serta implementasinya di sekolah. Selain itu juga diselingi dengan tugas-tugas yang berisi refleksi dari tiap-tiap materi yang telah kami pelajari. Tujuan dari materi pembelajaran sosial emosional adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Demonstrasi kontekstual, ada tugas membuat RPP yang mengintegrasikan KSE sebagai acuan juga dalam melakukan aksi nyata. RPP yang dibuat lengkap dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan adanya praktek mengajar pada waktu lokakarya, pemahaman saya semakin bertambah. Kedua, perasaan. Setelah mempelajari modul 2.2, saya merasa sangat bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa, berpengaruh terhadap ekstensi saya dalam menjalani profesi sebagai guru. Modul ini memberikan saya banyak ilmu mengenai PSE, di mana saya terkadang sulit dalam mengontrol emosi negatif seperti marah, khawatir, dan lain-lain. Di modul ini saya mendapatkan hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikannya. Forum diskusi pada ruang kolaborasi membuat saya semakin paham mengenai penguasaan emosi dari PSE ini. Saya harap dengan mempelajari ini, saya akan mampu mengontrol setiap emosi dalam diri saya yang berdampak kepada orang lain, serta memberikan contoh kepada rekan sejawat. Dan penerapan PSE di dalam pembelajaran dapat mendorong murid menjadi lebih berempati, percaya diri, dan berpartisipatif dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga lebih optimal dan menimbulkan perasaan senang dan menyenangkan. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 2.2, banyak pembelajaran yang saya peroleh, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional, bahwa mengenali emosi diri sebelum melakukan setiap tindakan itu harus, agar tindakan tersebut tidak berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain mengenali emosi diri, kita juga dituntut untuk mampu mengelola emosi tersebut agar kita kembali kesadaran semula, yaitu dalam keadaan yang bahagia. Pelajaran dari proses PSE, yaitu pembelajaran sosial dan emosional, murid dapat menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami berbagai pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Dampak pembelajaran sosial dan emosional dapat meningkatkan
performa akademik murid dalam jangka panjang. Hal baru tentang diri saya yaitu saya dapat menemukan bahwa melalui pembelajaran sosial dan emosional ini dapat membantu menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang terakhir, 4. Penerapan. Setelah mempelajari modul ini, maka saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dengan cara terintegrasi dalam pembelajaran di kelas, termasuk mencantumkan dalam RPP yang menjadi paduan saya dalam mengajar dan menciptakan iklim kelas serta budaya positif di sekolah. Selain itu, saya akan berbagi pengalaman kepada rekan sejawat dan berkolaborasi dalam rangka menerapkan pembelajaran sosial emosional ini. Demikianlah pemaparan saya tentang refleksi pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.